sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Betapa makbulnya doa orang Teluk Nilau. Matahari sedang bersembunyi di balik awan. Jawabannya so sweet. Apa kabar semua jamaah, sehat? Badan sehat? Hati sehat? Pikiran sehat? Kantong? Mantap. Alhamdulillahirabbil. Kalau Tuhan memakan rambai, jangan dimakan dengan bijinya. Yang sebelah kanan jangan melambai. Nanti saya akan ke sana. Ya agak-agak mau balik loh. Masya Allah. Padat sampai tak bisa duduk. Luar biasa Teluk Nilau ini. Allahu Akbar. Safari keliling Jambi dari mulai Kerinci sampailah ke Teluk Nilau. Saking banyaknya tak ingat, inilah tabligh akbar yang paling padat. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat barokahnya ke Teluk Nilau. Tema kita merajut ukhuwah, menggapai berkah. Berkah baru turun kalau kita menjaga ukhuwah. Betul? Saya sebetulnya sedang menunjukkan gambar waktu masih muda. Allahu Akbar. Bersama Ustadz Dahrizal Dahlan LC, kakak kelas saya di Mesir, hadir juga bersama kita pada kesempatan yang baik dan mulia ini Al Mukarram Tuan Guru Solahuddin, pimpinan Pondok Pesantren Kumpe Darut Tauhid. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, badan barokah. Rombongan kami Haji Robert tak dapat disebutkan satu persatu. Kalau saya sebutkan ini bisa azan maghrib baru selesai. Bapak Bupati ataupun yang mewakili Bapak Camat, Ketua Majelis Ulama Indonesia, hadirin hadirat, mukminin mukminat, muslimin muslimat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ada sahabat Nabi yang datang dari kota Makkah Al-Mukarramah, namanya Al-Muhajirin. Ada sahabat Nabi yang menunggu di Madinah Al-Munawwarah, namanya Ansar. Ada sahabat Nabi yang tidur di atas tempat tidur Nabi waktu malam hijrah, namanya Sayyidina Ali. Yang tak bisa menjawab, pura-pura gerakkan aja mulut. Ada sahabat Nabi yang pindah dari kota Makkah ke Madinah, namanya Muhajirin. Ada sahabat Nabi yang menunggu di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, namanya sahabat Ansar. Ada yang tidur di tempat tidur Nabi, namanya Sayyidina Ali. Ada yang mengawal sampai ke atas Jabal Thur, tempat hijrah, transit 3 hari 3 malam, namanya Sayyidina pokoknya tak Abu Bakar, ke Abu Hurairah, pokoknya Abu lah. Abu Bakar Siddiq. Ada yang mengantar makanan, seorang perempuan yang berjasa luar biasa, naik ke atas, namanya Asma. Siapa namanya? Asma. Bukan Asma, Asma sesak napas. Ada yang menjaga, pura-pura mengembala kambing, memata-matai, takut musuh datang mengejar, naik ke atas, namanya Amir bin Fuhairah. Ada yang menunjukkan jalan karena tidak bisa menempuh jalan biasa, kalau jalan biasa dilewati nanti ditangkap oleh musyrik kafir jahil
maka ditunjukkan jalan khusus namanya Abdullah bin Uraikin. Ada yang membawa berita hiruk pikuk Nabi hilang, Abu Bakar tak kemana. Berita ini dibawa oleh Abdullah. Ini yang disebut dengan merajut ukhuwah. Begitu juga tabligh akbar hari ini. Ini bisa terwujud karena masyarakat Teluk Nilau merajut ukhuwah dengan baik. Betul? Ada anak-anak muda yang luar biasa, namanya biker subuhan. Ustaz tahu dari mana? Tuh gambarnya. Itu lambang biker subuhan. Itu anak muda yang naik motor subuh-subuh. Kenapa hitam, gelap, belum nampak matahari, tapi mereka subuh aja, zuhur tak sembahyang. Sedangkan subuh saja mereka datang, apalagi zuhur, subuh aja mata belum terbuka, mereka bangun dengan semangatnya datang ke Masjid Sabilul Huda. Betul? Ada remaja Masjid Sabilul Huda, ada donatur-donatur, ada masyarakat yang mengawal Ustaz Abdul Somad kanan dan kiri, ada TNI, ada Polri, ada abang adik Banser, semua yang berkontribusi sehingga terwujudnya acara ini, semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ibu-ibu ini apalah perannya? Kalau tak ada ibu-ibu ini, tak mungkin bapak-bapak ini datang. Betul? Anak-anaknya apa perannya? Mengamankan pagar besi supaya tak tumbang. Tengok, saking kusuknya mereka. Tak peduli mereka apapun yang terjadi, yang penting duduk santai. Hai guys. Itulah calon pemimpin masa depan. Calon gubernur Jambi, calon Panglima TNI, calon Kapolri, calon Presiden Republik Indonesia. Kalau anak muda yang tumbuh dalam pengajian, cinta kepada masjid, cinta habaib dan cinta ulama, Indonesia tetap NKRI, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Siap jaga ukhuwah, siap jaga persatuan, siap jaga NKRI, siap jaga ulama. Takbir. Ini ustaznya ceramah apa marah-marah? Saya ini suaranya lembut, tapi sound systemnya mantap. Kalau tak percaya, kita tes suara lembut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Suara keras bisa, suara lembut bisa, berbisik lebih bisa. Siapa yang berbisik? Itulah tadi yang tak hafal saya tapi ikut dia bersolat. Itu namanya sholawat lip sync. Jadi kalau sholawat lip sync ini tak ada pahalanya Pak Ustadz. Man salaka tariqan, siapa yang berjalan dari rumah ke tempat majelis taklim, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, mencari ilmu, mengamalkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Datang dari rumah dengan niat baik menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar di rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia sama macam orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'ah,
sampai dia balik pulang ke rumah. Yang penting jaga ukhuwah. Ukhuwah itu apa artinya Pak Ustaz? Yang di dalam nasi ada air itu kuah. Ukhuwah ini bahasa kitanya persaudaraan. Ada di sini orang Melayu, ada orang Jawa. Pripun kabari api? Insya Allah sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Ada orang Mandailing, orang Batak. Ya doa kita sesudena. Ada di sini orang Aceh, Puhaba. Ada di sini orang Makassar, Aga Kareba, Baji-baji. Ada di sini orang Cina, Anya, cincai mah. Apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun warna kulitnya, kita adalah makhluk ciptaan. Nabi yang membawa risalah adalah Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Sebelum matahari terbit, sebelum nampak menyingsing, sebelum mata terbuka, dua nama itu yang kita dengar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita selamat karena dua nama itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Selama dia bersyahadat, apapun sukunya, apapun bahasanya, bagaimanapun bentuk wajahnya, dia adalah saudara kita seagama Islam. Bagaimana kalau dia tak Islam? Bagaimana kalau dia tidak seagama? Bagaimana kalau tidak seakidah? Dia tidak sama-sama Islam. Dia adalah saudara kita sebangsa dan setanah air. Wala ana abidatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Untukmu agamamu, untukku agamaku, la ikraha fiddin. Tapi kalau sudah Islam, kalau sudah bersyahadat, kalau sudah seagama, wajib melaksanakan sholat di masjid. Ini masjid kosong. Kenapa masjid kosong? Semuanya keluar masjid. Kenapa masjid tak diisi? Karena kalau masjid diisi meletup masjid Sabilul Huda. Ini nampaknya masjid 5 tahun ke depan mesti dilebarkan. Betul. Kalau lebar-lebar siapa yang ngisi Pak Ustaz? Ini kan ramai ini karena pemain naturalisasi. Pemain intinya kan cuma satu Pak Ustaz. Dia muazzin, dia imam, dia makmum, dia komat, dia yang bersihkan masjid. Ini tidak terjadi di Teluk Nilau. Betul. Di Teluk Nilau ini orangnya rajin sholat berjamaah. Betul. Kalau tak percaya tengok subuh besok. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita jaga persatuan, kalau tidak ada ukhuwah, tak mungkin bisa terwujud tabligh akbar. Dan orang Teluk Nilau tidak ingin menampilkan diri. Gara-gara sayalah maka tabligh akbar Ustaz Somad itu bisa datang. Gara-gara sayalah maka bisa terwujud. Mereka orangnya rendah hati, tawaduk, tidak kena penyakit sum'ah dan riya. Betul? Buktinya apa? Buktinya yang tampil di depan hanya 3 orang. Yang pertama qori, yang kedua protokol, yang ketiga sambutan panitia. Tak ada dipanggil. Berikut ini mari kita dengarkan yang memasang umbul-umbul dan tenda. Padahal mereka lah yang berjasa sehingga Ustaz Abdul Somad bisa tegak berdiri. Luar biasa suburnya Teluk Nilau. Tunggu tangannya, tahan dulu tangannya. Luar biasa suburnya Teluk Nilau. Sudah lama. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kawan dan teman. Lupa pula bantu. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kawan-kawan. Sudah lama Ustaz Somad tausiah, baru inilah menengok bunga naik ke atas pentas. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa koper dan tas. Sudah lama Ustaz Somad ceramah, baru inilah bunga naik ke atas pentas.
bisa disulap mereka bunga ditumbuh ke atas. Tuh bunga plastik. Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ditanya apakah orang Teluk Nilau bisa membuat acara besar? Sudah terbukti. Nih buktinya hari ini. Ambil gambar dari atas, pakai drone, tunjukkan kepada orang saudaraku yang sedang merantau dari Sabang sampai Papua. Nih orang Teluk Nilau bisa buat tabligh akbar tanpa kursi, duduk di lantai, berdiri di jalan. Kalau ada orang buat acara duitnya banyak karena pakai anggaran biasa, semua orang bisa. Berapa lama persiapan membuat acara nih Pak Haji? 3 hari selesai. Ke depan buat lagi acara. Siap membuat acara menyambut tahun baru hijrah? Udah lewat. Habis Muharram, Safar, Rabiul Awal. Siap membuat acara Maulid Nabi? Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Siap membuat acara Isra Mi'raj? Rajab, Sya'ban. Siap membuat acara Nisfu Sya'ban? Sya'ban, Ramadan. Siap membuat acara Nuzul Quran? Ramadan, Syawal. Siap membuat acara halal bihalal? Hari-hari besar Islam diisi dengan pengajian seperti ini, maka yang mabuk-mabuk, yang sakau-sakau paling tidak berhenti waktu pengajian. Bro, gimana? Mabuk kita, pakai sabu kita, pakai narkoba kita, pakai ganja kita, stop, ada pengajian. Nanti habis ngaji baru kita teruskan. Anak-anak muda semuanya berkumpul, tumpah ruah. Yang tua-tua yang tak kuat naik ke atas atap, melengok aja. Saudara yang dimuliakan Allah, ada yang tua Abu Bakar Siddiq, ada anak muda gagah perkasa Sayyidina Ali, ada anak muda yang luar biasa Umar bin Khattab, ada orang kaya Utsman bin Affan, ada perempuan yang banyak hartanya Khadijah Al-Kubra, ada perempuan yang cerdas otaknya Sayyidatuna Aisyah Ar-Ridha. Ibu, bapak tinggal pikirkan mau masuk kelompok yang mana. Aku orang kaya, banyak harta, Utsman bin Affan. Aku anak muda, otak cerdas, Ali bin Abi Thalib. Aku anak muda, berotot gagah perkasa, Umar bin Khattab. Aku perempuan, duitku banyak, Khadijah Al-Kubra. Aku perempuan, otakku cerdas, Aisyah Ar-Ridha. Aku nih Pak Ustadz, aku masuk kelompok mana? Aku nih sudah tua, mabuk, bodoh, miskin, melarat. Oh, ada tempatnya. Di mana? Neraka Jahanam. Yang tua jangan putus asa, yang muda jangan terlalu bangga, karena kalau malaikat maut datang tidak menengok akte kelahiran. Betul? Ini banyak anak muda petantang-petenteng. Aku nih mati masih lama lagi, minum kopi mati. Yang tua, yang udah diponis dokter, bapak jangan pergi jauh-jauh ya Pak. Kenapa? Jenazahnya Pak yang ngurus. Diponis katanya 3 bulan lagi mati, sudah 3 tahun tak mati-mati. Kalau tidak, kata Allah, tidak akan mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Yang sakit jangan putus asa, yang sehat jangan bangga. Karena kalau malaikat maut mencabut nyawa, habis jogging pun orang mati, habis olahraga pun orang mati. Betul? Yang terbujur kaku di rumah sakit, yang sudah diponis dokter, sampai sekarang malah sehat walafiat, hadir ke pengajian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rajut ukhuwah, maka turunlah barokah, barokah, barokah. Turun keberkahan di Teluk Nilau pada hari yang penuh dengan kebaikan-kebaikan ini. Wah, ada orang di belakang. Masya Allah, tabarakallah. Kata Pak Polisi, biar nampak, soalnya belakang sudah mau mengamuk. Yang saya pikirkan ini sekarang cemana lah baliknya nanti.
Aman, aman kata Pak Kapolres, kata Pak Kapolsek aman, kata Pak TNI aman, kata abang-abang Banser aman. Entah apa yang aman. Insya Allah ini orang baik-baik. Teluk Nilau ini negeri yang aman atau negeri yang sarang penyamut? Aman. Kalau memang aman, kenapa mesti dipasang pagar? Kalau memang aman, kenapa mesti dikawal? Kalau memang aman, kenapa mesti dibuat pentasnya tinggi? Karena semua ini orang sedang jatuh cinta. Orang jatuh cinta matanya buta. Dia tak tahu Ustaz Somad kurus. Ditariknya tangan hampir tanggal dari di bawah. Itulah maka diamankan. Ini mesti dikasih menjawab. Kalau tidak nanti bingung menjawabnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama jaga ukhuwah. Saya kasih waktu ke sini 20 menit, ke depan 20 menit, kemari 20 menit. Cukup? Yang pertama, 3 cuman isi ceramah Abdul Somad. Yang pertama jaga ukhuwah. Silakan kau mau jadi orang kaya, Utsman bin Affan. Silakan jadi perempuan yang cerdas, Aisyah Ar-Ridha. Silakan menjadi perempuan yang kaya raya, Khadijah Al-Kubra. Silakan menjadi anak muda yang gagah perkasa, Umar bin Khattab. Yang penting bekerja sama demi izzah kuatnya Islam. Allahu Akbar. Mereka sambutlah kedatangan Nabi Muhammad. Tala'al badaru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا خير داع. Siap jaga persatuan? Siap jaga kesatuan? Siap menjaga Teluk Nilau sampai hari kiamat? Sekali la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah sampai kematian datang dalam keadaan husnul khatimah. Berikut Ustaz Somad menghadap ke arah kanan. Mohon maaf Tuan Guru, mohon maaf Pak Kapolres, Pak Kapolsek, Bapak dan Ramil, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kenapa lah Ustaz Somad ini kemari? Rupanya mendekat ke kipas angin. Apa kabar semua jamaah? Pesan yang pertama, jaga persatuan. Yang kedua, di mana kita jaga persatuan? Kita jaga berawal dari masjid. Kalau mau jaga persatuan, sholat berjamaah, subuh datang, zuhur kenapa tak datang? Mentang-mentang baik kersubuhan. Subuh datang, zuhur datang, maghrib datang, isya datang, asar datang. Orang yang sholat berjamaah di masjid, insya Allah mendapatkan naungan di padang mahsyar. Ketika waktu itu tidak ada atap, waktu itu tidak ada tenda. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah syabun nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Kalau mau melihat anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, lihatlah di Teluk Nilau. Allahu Akbar. Ini kalau saya tengok wajahnya ini lebih banyak anak muda daripada orang tua. Orang tua tak sanggup tegak berdiri lama-lama. Yang orang tua diam-diam di rumah mendengarkan pengajian. Yang muda-muda tegak berdiri, kamera menyala luar biasa, entah hidupkah tidak. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aslih syababal muslimin. Jaga anak muda ini dari narkoba, jaga anak muda ini dari zina, jaga anak muda ini dari LGBT, jaga anak muda ini dari aliran sesat,
Yang anak muda gabungkan diri dengan biker subuhan. Siap. Anak muda gabungkan diri dengan remaja Masjid Sabilul Huda. Siap. Jangan hijrah sendirian. Jangan hijrah sendirian. Jangan hijrah sendirian. Sedangkan zombie aja rame-rame. Masa anak muda sendirian? Yang sendirian itu jomblo. Mudah-mudahan yang jomblo segera dapat jodoh, insya Allah. Sampaikan tangan ke atas kamera, kita bersolawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Turunkan tangannya, nanti ketiak basah. Kamera pun sudah hilang ke mana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita jaga persatuan di masjid. Ada pengajian khusus untuk ibu-ibu, pengajian khusus untuk emak-emak radikal garis keras. Pengajiannya sore Jumat, sholat asar berjamaah. Ibu-ibu siap sholat asar berjamaah. Habis sholat asar baca ya Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Membaca Yasinnya begitu, Bu. Siap baca Yasin pelan-pelan. Karena di tempat saya banyak orang baca Yasin cepat-cepat, tahap yang mau dikejar macam dikejar anjing gila. Turjaon, payakun, macam dapat gorengan panas. Siap baca Yasin pelan-pelan. Pakai idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, bila gunnah dengan tajwid dan tahsin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Siap baca Yasin pelan-pelan. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat Yasin itu dibacakan pada perkara yang susah, susah punya anak, susah melahirkan, susah rezeki, illa yassarahullah, maka dimudahkan Allah. Ustaz Somad tolong datang ke rumah sakit ruang ICU. Ada apa? Ada orang tak mati-mati. Begitu saya sampai bacakan Yasin, selesai pulang, alhamdulillah Pak Ustaz sudah indah. Inilah ibu nih, orang mati dia ketawa pula. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk ibu-ibunya pengajiannya sore habis asar. Jumat yang pertama akidah, wujud dan baqa, mukhalaf hadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrat iradat. Hari Jumat yang kedua fikih, supaya tahu dia mandi wajib, supaya tahu dia mandi istihadah, supaya tahu dia mandi haid, supaya bisa dia membedakan mana haid, mana nifas, mana istihadah, supaya tahu dia mana darah jerawat, mana darah bisul, mana darah haid, mana darah penyakit, mana darah melahirkan. Kalau tidak, anak-anak kita ini tidak baik, maka perempuannya mesti baik. An-nisa imanul bilad. Perempuan ini tiang negara. Idza salahatil bilad. Kalau perempuannya baik, negara Indonesia akan tetap menjadi negeri yang baik. Amin. Tapi kalau sudah perempuan kacau balau, rambutnya juga warna merah kuning kelabu, kukunya hitam di atas black kutek, di bawah black daki, hancur dunia persilatan. Betul.
Kenapa tablik akbar ini bisa ramai meriah? Karena ada ibu-ibu yang baik-baik datang memeriahkan ini semua. Betul? Walaupun matanya tak lagi menengok Ustaz Somad karena heboh oleh kamera. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jumat yang pertama akidah, Jumat yang kedua fikih, Jumat yang ketiga akhlak, Jumat yang keempat tahsin tajwid, memperbaiki bacaan supaya jangan sampai dilaknat Allah. Rubba talil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang yang baca Quran dilaknat oleh Quran karena tak betul baca Quran. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya nggak pernah salah baca Quran. Kenapa gitu? Karena nggak pernah baca Quran. Lebih baik pernah salah daripada nggak pernah baca sama sekali. Betul? Yang betul-betul mau betulkan bacaan, datang ke guru mengaji. Ada guru mengaji kita di Masjid Sabilul Huda? Ada? Dari maghrib ke isya ada pengajian anak? Mulai lagi. Kalau tidak ada anak-anak mengaji di Sabilul Huda, panggil adik-adik mahasiswa yang baru saja tamat kuliah di Jambi, iuran untuk membayarkan gajinya. Mungkin dia mau nikah, mungkin dia mau minang anak gadis, bukakan sekolah. Ini tanah lapang bisa untuk buat kelas. Ada MDA, sore dia mengajar MDA, malam dia mengajar mengaji dari maghrib ke isya. Alif dua di depan, alif dua di bawah, alif dua di depan, on, a, in, on, alif di atas a, alif di bawah, alif depan, u, a, i, u. Yang ketawa berarti udah tua. Karena orang sekarang mengaji tidak pakai itu, mengaji sekarang pakai ikro, a, bataba, batata, batasa, masaba. Betul, betul, betul. Masih keringan waktu kecil belajar mengaji pergi ke surau jam 6 sore pakai obor karena belum ada PLN listrik masuk desa. Sore-sore sudah bawa obor pakai minyak, lari-lari pakai sarung, membawa ikro, membawa alif bata. Lalu sampai ke surau mengaji, balik dari mengaji kaji tak dapat, bunuh hidung hitam. Datang emak membawakan rotan ke guru mengaji. Ai Ustaz, ai Tuan Guru, ai Buya, tolong ajarkan anakku alif bata. Guru alif bata yang mengajar Abdul Somad 40 tahun yang lalu, itulah yang dapatkan aliran pahala. Dimanapun Ustaz Somad ceramah sampai ke Teluk Nilau, pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Jangan sepelekan guru mengaji, jangan remehkan guru mengaji. Bapak kepala rumah tangga, ibu rumah tangga akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan terakhir mengajar anak mengaji? Kapan anak bisa membaca Quran? Masukkan anak maghrib mengaji, dari maghrib ke isya, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Ahad libur tablik akbar. Setuju? Buat tablik akbar malam Ahad, malam Minggu. Setuju? Kenapa dibuat malam Ahad? Supaya anak muda jangan pacaran. Say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Insya Allah kalau sudah ikut beker subuhan tak ada bonceng cewek-cewek. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini. Gembung semuanya. Kalau pacaran yang rugi itu laki-laki apa perempuan? Kalau hamil di luar nikah yang malu laki-laki apa perempuan? Kalau mengandung perutnya besar yang ditengok orang laki-laki apa perempuan? Muntah-muntah, penciuman busuk bau yang merasakan ngidam laki-laki apa perempuan? Melahirkan anak, menjerit meregang nyawa, mati jadi resikonya, laki-laki apa perempuan? Pacaran yang mau dibonceng laki-laki apa perempuan? Gatal. Tapi kasih tahu resikonya, mau juga lagi dibonceng. Jaga harkat martabatmu sebagai perempuan. Hai laki-laki, emakmu perempuan, ada yang dilahirkan besok. Adikmu perempuan, kakakmu perempuan, anakmu perempuan. Bagaimana nanti kalau anak perempuanmu dibonceng orang? Bagaimana nanti kalau anak perempuanmu disia-siakan orang? Mau anak perempuannya disia-siakan orang? Maka yang sudah pacaran-pacaran di masa-masa yang lalu penuh playboy cap tupai, lompat sana, lompat sini, lompat sana. Playboy cap gayung, cetuk sini, cetuk sana, cetuk sana. Inilah masanya bertaubat. Semua yang pacaran-pacaran, ini doa makbul lebih dari 40 orang, lebih dari 400 orang, hampir 4.000 orang. Doa ini makbul. Semua yang pacaran putus.
dirahmati oleh para malaikat yang hadir di majelis ilmu. Semua yang pacaran putus, berubah menjadi pernikahan yang suci. Astagfirullah Rabbana ya Astagfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'as sya'ri wal darajati atfata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Yang capek-capek, yang pusing-pusing, yang lelah-lelah, jangan khawatir, ambulan sudah siap. Masya Allah tabarakallah, ini panitia luar biasa siap. Masya Allah tabarakallah. Anak-anak muda yang tak bisa duduk, yang tak bisa berdiri, naik mereka tak ke rumah siapa? Awas tuh. Hai guys, Masya Allah, mereka angkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anak dari maghrib ke isya siap antar anak ke Masjid Sabilul Huda. Pengajian ibu-ibu sore Jumat ba'da asar siap baca Yasin habis itu pengajian. Pengajian bapak-bapaknya juga jangan sampai tidak ngaji. Ini banyak ibu-ibu kalau permisi, Bang, aku mau ngaji. Sama siapa? Sama Ustaz Somad. Silakan ikut pengajian. Abang nggak ikut? Abang mau main gaplek sebentar. Di rumah juga nonton pengajian, siapkan paket 4 giga. Yang selama ini ragu, ini Ustaz Abdul Somad ini ada tak di alam nyata? Ini dia asli. Ada Ustaz Abdul Somad ini apa tak ada? Selama Ustaznya ada, walaupun ditonton di YouTube, walaupun ditonton di TV kabel, maka tetap dapat pahala. Yang penting Ustaznya ada. Memangnya ada di YouTube orangnya tak ada? Ada. Saya sudah ke Kuala Lumpur, ke Malaysia bolak-balik, tak jumpa Upin Ipin. Saya yakin dan percaya ini jamaah ini semuanya hadir ini mau memastikan apakah Ustaz Somadnya ada atau tak ada. Tadi di depan saya katakan kita mesti jaga ukhuwah. Sekarang saya sampaikan bagaimana cara menjaga ukhuwah. Dengan sholat berjamaah ke masjid, dengan buat pengajian maghrib, subuh, asar, isya, bapak-bapak, anak-anak, ibu-ibu, semuanya siap buat pengajian. Ustadz, kiai, guru mengaji datangkan kemari. Jangan sampai kita putus regenerasi. Jangan sampai tidak ada yang siap jadi ulama. Masukkan anak ke pondok pesantren. Yang sudah memasukkan anak ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anak pesantren, yang ragu-ragu, masukkan Pak. Dengan anak masuk pesantren selamat dari narkoba, amin. Dengan anak masuk pesantren selamat anak dari zina, amin. Daftarkan ke pesantren Darul Ihsan, daftarkan ke pesantren Kumpe Darut Tauhid. Yang punya tanah, wakafkan untuk pondok pesantren. Siap mewakafkan tanah untuk pesantren? Insya Allah. Punya tanah luas sejauh mata memandang, punya kebun sawit, punya kebun kelapa, punya kebun pinang. Kenapa Ustaz sebut kelapa dan pinang? Itu yang nampak kedua batang. Ada orang mati bawa pinang, ada orang mati bawa kelapa, ada orang mati bawa brondol, ada orang mati bawa kartu kredit. Yang dibawa hanya amal soleh, bukan somat. Aku mana mau ikut sama kalian? Kalian bukan mau ikut sama aku. Kau hidup, aku mati. Itulah makna sehidup. Jangan bapak kegeeran. Ini bini ini mau ikut kalau aku mati. Bu, jawab dengan jujur. Kalau bapak ini mati, ibu mau ikut? Sangat jujur, mantap. Biar mereka disadar diri tahu diuntung. Janganlah mau disanjung-sanjung
engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri kamu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Ibu-ibu di Teluk Nilau masih ada grup nasib? Masih ada? Grup nasib teruskan, jangan sampai tak ada nasib untuk mengimbangi keyboard tunggal. Ibu jangan ketawa menengok keyboard tunggal. Nanti anak menantu nikah pesta walimah, tiba-tiba penyanyinya menyanyikan lagu pentasnya tinggi. Suami ibu menonton, dia ingin ibu macam penyanyi dangdut. Menengok penyanyi dangdut, menetes air liur. Balik ke rumah menengok sini, menetes air mata. Tapi kalau ibu-ibu pakai grup nasyid, lagunya mengingatkan tentang Allah, lagunya mengingatkan Rasulullah, lagunya mengingatkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidupkan ini semua untuk menjaga persatuan. Bapak-bapak masih ada wirid Yasin di Teluk Nilau? Malam apa? Alhamdulillah, untung tak dibilangnya malam Sabtu. Malam Jumat. Kalau ada orang yang membid'ahkan baca Yasin, membid'ahkan tahlil, membid'ahkan semua maulid Nabi, Isra Mi'raj, itu hanya sarana untuk menjaga persatuan, bodoh. Ibadah kita udah cukup, sholat cuma 5, tidak ditambah jadi 7. Serajin-rajinnya orang Islam, tak ada menambah sholat maghrib jadi 5. Yang ditambah itu adalah momen pertemuan persatuan kita supaya lebih sering bersama memikirkan umat ke depan, bagaimana anak-anak kita ini supaya selamat dia fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selamat insyaallah dunia akhirat. Mohon maaf Tuan Guru, mau izin ke belakang. Mohon maaf Pak Kapolres, mau izin ke belakang. Kamu jumpai jamaah. Kamera yang pindah lagi. Satu di belakang ini. Inilah jamaah yang dari tadi menengok tengkuk Ustaz aja. Untunglah ada orang yang berbaik hati. Dibukanya lah tenda, dibuka balehu. Coba kalau tak dibuka ini dari tadi, maka bapak ibu di belakang ini macam mendengar santri tadi. Ya Allah, bukalah, 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 bukalah. Ini dikabul doa orang di belakang, masya Allah. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan menangis sampai meratap. Sudah lama Ustaz Somad tausiah, baru inilah ada orang duduk di atas atap. Awas jatuh Pak. Kalau jatuh tak apa-apa, ambulan sudah ini. Tadi di depan Ustaz Somad sudah mengingatkan bahwa kita jaga ukhuwah persatuan. Di sebelah kiri Ustaz Somad sudah katakan, jaga ukhuwah dengan sholat berjamaah, jaga ukhuwah dengan tetap wirid Yasin, jaga ukhuwah dengan majelis ilmu, jaga ukhuwah dengan mengantar anak ke masjid, jaga ukhuwah dengan tetap mengaji akidah, fikih dan akhlak. Momen yang terakhir supaya mereka di sana merasakan bagaimana rasanya menengok tengkuk Ustaz. Mereka dari tadi kan menengok wajah Ustaz ya. Sekarang berbalik, kita mesti pandai-pandai merasakan perasaan orang lain. Sabar ya Bu ya. Begitulah rasanya di belakang pentas Bu. Sabar ya Pak ya. Ini luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Di momen yang terakhir ini, apa yang ingin disampaikan Ustaz Abdul Somad? Jangan mau diadu domba, karena yang diadu itu hanya domba. Domba sudah dipotong Idul Adha. Ustaz Somad itu Ustaz radikal, betul? Oh, betul pula. Ustaz Somad itu anti NKRI, merah pecinya, putih bajunya, merah darahku, putih tulangku, Negara Kesatuan Republik Indonesia, betul? Apakah orang Teluk Nilau ini cinta NKRI? Oh, panjang jalan berbendera merah putih, kenapa? Momen 17 Agustus. Tapi biar dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belanda itu pontang-panting pulang ke Amsterdam, pulang ke Leiden, itu karena teriakan Allahu Akbar dari anak-anak pesantren, kiai dan alim ulama, betul? Mereka meneriakan jihad, Allahu Akbar, bunuh Belanda,
Akhirnya Belanda lari pontang-panting, tunggak langgang, lintang-lintang, habis semuanya. Yang tinggal satu, terong Belanda. Masya Allah, di mana-mana saya tahu biasanya kameranya bisa dihitung 1-2. Ini di Teluk Nilau di kameranya semua menyala-nyala. Sampai bingung satelit di atas mana yang mau kami salurkan ini. Inilah orang yang masuk surga sama handphonenya sekalian. Punya handphone manfaatkan, jangan sebarkan hoax, jangan sebar berita bohong, jangan mau termakan isu. Ingat undang-undang ITE, bisa masuk penjara. Sebarkan dakwah, ceramah, tausiah Ustaz Abdul Somad. Potong yang baik-baik, jangan potongan fitnah, karena itu akan merusak persatuan kita. Orang tidak senang kalau negara ini kuat, betul? Orang mau merusak kita. Dulu Belanda bisa menjajah kita, Jepang bisa menjajah kita, bukan karena kita lemah, tapi karena kita mau diadu domba. Yang sudah pakai jilbab panjang jangan mengejek jilbab pendek, yang sudah pakai jilbab jangan mengejek yang pakai cadar, karena cadar juga ajaran Islam. Diejek orang bercadar bertahun-tahun, mereka diam, mereka tak melawan. Akhirnya datang COVID, laki-laki pun bercadar. Cadar ajaran Islam, jilbab ajaran Islam. Yang sudah pakai jubah jangan ejek yang pakai celana, karena celana juga baik menutup aurat. Kenapa Ustaz Somad tidak pakai kain? Kenapa Ustaz Somad tidak pakai sarung? Karena kalau pakai sarung aku takut dikejar jamaah lari pontang-panting tanggal kain sarung. Tapi kalau di rumah sholat berjamaah, di pesantren subuh tadi tetap pakai kain sarung bersama dengan santri. Situasi dan kondisi masing-masing. Tapi ada namanya adat istiadat, lain padak, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Jangan sampai melanggar adat istiadat. Seandainya saya datang ke Teluk Nilau pakai helm, pakai baju kaos, pakai jaket kulit, pakai celana jeans. Hai guys, are you ready to rock? Siap semuanya? Apakah saya salah? Tidak salah menutup aurat, tapi menurut adat istiadat nenek-nenek datuk-datuk yang menengok mulai berbisik. Ini ustaz apa pembalap? Ini nampaknya pembalap, pemuda berbadan gelap. Jangan tersinggung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap jangan diadu domba. Apapun berita yang datang, yakinkan benar-benar. Ceramah Ustaz Abdul Somad yang dipotong-potong, ini kerja orang yang tak punya paket 2-3, betul? Sudahlah otaknya pendek, pulsanya pun sedikit. Tapi kalau dia nonton acara full ceramah Abdul Somad, dia paham, oh ternyata begitu juga dengan ulama-ulama kita yang lain, para habaib kita. Jangan mau jadi korban berita hoax, mesti cerdas, pikir dengan baik, pandang dengan baik, dengar dengan baik, renungkan dengan baik, berdoa kepada Allah. Insya Allah Allah akan senantiasa memberikan bimbingan. Tanya kepada alim ulama, kepada para habaib. Jangan pikir sendiri, baca sendiri, terjemahkan sendiri, renungkan sendiri, nyasar sendiri, masuk neraka sendiri. Tapi kita mesti cerdas. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang mana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita selalu di jalan yang lurus ini insyaallah. Tapi Ustaz balik ke Jambi kan jalannya belok-belok, bukan itu maksudnya. Lurus dalam keadaan benar, benar dalam keadaan lurus, tidak membelok ke kiri dan ke kanan. Tapi kalau dia sempat tersilap, sempat tersalah, sempat mabuk, sempat zina, tidak ada jalan lain kecuali taubat. Kamu nggak tahu, bertaubat kepada Allah. Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Mudah-mudahan yang belum sholat segera sholat. Kalau tak juga sholat, nanti kita sholatkan sholat jenazah. Jangan diambilkan, nanti kalau dia mati betulan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Perbanyak solawat, perbanyak solawat, perbanyak solawat, maka Nabi akan memberikan bimbingan. Karena solawat dari Teluk Nilau dibawa ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala
habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau khutbah Jumat khotibnya lupa baca sholawat, apakah khutbahnya sah? Tidak sah. Kalau ada orang berdoa tanpa mengucap sholawat, apakah doanya sampai? Tidak sampai. Kalau ada orang sholat at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul lillahi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh wassalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, langsung handphonenya berbunyi, halo, lupa mengucapkan sholawat, apakah sholatnya sah? Batal. Maka jangan lupa bersolawat sebanyak-banyaknya. Inna sholatakum, sholawat kalian dari Teluk Nilau dibawa ke Masjid Nabawi. Mudah-mudahan nanti kita tidak hanya bersolawat dari Teluk Nilau, tapi langsung di depan makam Nabi Muhammad SAW. Ustaz Abdul Somad akan berangkat umroh pada bulan Februari bersama Ustaz Rizal Dahlan, bersama Ustaz Ican. Maka bapak ibu yang mau ikut silakan, ongkos tanggung masing-masing. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Safwatullah, assalamualaikum ya khairah khalqillah, assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan Allah bukakan kita pintu rezeki, belanja ke warung tetangga. Kalau mau beli kain tuh ke Nova Tekstil, alat-alat rumah tangga. Jangan belanja ke tempat-tempat yang membuat orang belum tentu bayar zakat, hanya orang cari kaya raya. Belanjalah ke tempat tetangga, kawan, sahabat, kerabat, jamaah yang kira-kira kalau duitnya banyak dia akan tolong pondok pesantren. Betul? Ini orang ini kalau belanja bukan main lagi menawarnya macam mau membunuh. Ini berapa harga kainnya semeter? 20.000, 3.000 ya. Tahun ini mau menawar apa membunuh? Anaknya mau sekolah, betul? Suaminya bekerja tak cukup penghasilan, ibunya buka kios. Maka kita bangkitkan ekonomi umat. Insya Allah kalau dia punya duit, dia akan bayar zakat ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ini saya tak tahu entah mana yang kaya, entah mana yang miskin, entah mana yang susah. Semuanya sama karena uang tak bisa diukur dari wajah. Kadang ada orang ganteng putih, tengok dompetnya 1.000 perak. Ada orang nampaknya susah, gayanya macam mau mati. Buat susah biar gak digunting zakat. Tapi di Teluk Linau saya ngetes jamaahnya masih sadar atau di Teluk Nilau nih orangnya kaya-kaya semua. Yang rezeki masih tergantung di langit turunkan ke Teluk Nilau. Yang rezeki masih tertanam di dalam tanah naikkan ke Teluk Nilau. Yang masih jauh di tengah lautan sampaikan kemari ya Allah. Mudah-mudahan kalau sudah nanti punya rezeki banyak, yang punya mobil 1 jadi mobil 2, yang punya rumah 1 jadi punya rumah 2, yang punya kebun kelapa 1 jadi kebun 2, yang punya bini 1 jadi tak ada aku menyebut macam itu. Aku sudah memancing aja tadi. Tapi memang bapak-bapak ini suka terpancing memang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, tentaranya baik, DPR-nya baik, pemimpinnya baik, Indonesia akan tetap jadi baik. Tapi kalau sudah hancur lebur, bak kaca jatuh ke batu, nasi sudah jadi udah hancur berkeping, cerita bubur juga lagi. Betapa adilnya Ustaz Somad. Depan dapat, kiri dapat, kanan dapat. Ini rumah. Mohon maaf tuan guru, mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan semua yang hadir ini keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Amin.
anak-anaknya soleh dan solihah menjadi penghafal Quran. Kalau ada yang dililit hutang, dilepaskan Allah Subhanahu wa taala. Yang belum jumpa jodoh, dijumpakan dengan yang baik-baik. Bilang amin yang jomblo aja. Ini anak udah tigo, amin. Kita tahu bininya mensyuting, awas kok kali ini. Mudah-mudahan anak segera istrinya hamil. Tolonglah Pak Ustadz, aku sudah umur 40 tahun belum punya anak Pak Ustadz. Kenapa kau belum punya anak? Belum berbini. Kadang menengok jomblo-jomblo ini khawatir awak pula yang silap sekali lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini singkat. Betapa banyak kawan, tetangga, sahabat kita yang dulu sehat-sehat sekarang sudah meninggal mendahului kita. Kenapa kita masih hidup sampai sekarang? Kenapa ibu masih hidup? Oh, saya rajin 4 sehat 5 sempurna Pak Ustaz. Ibu masih hidup, bapak masih hidup. Jawabannya ada dalam surat Al-Mulk juz 29. Allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa dibuat Allah ada hidup ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang ditengok itu adalah amal. Yang gemuk akan menjadi santapan cacing tanah. Yang kurus cacing tak terlalu bersemangat. Saya ini kalau mati kita cacing masuk tulang terus. Jangan pedulikan cakap orang. Yang gemuk jangan terlalu pusing dengan gemuknya. Nanti di hati orang, di sini orang pertumbuhan itu ke atas bukan ke samping. Saya kurus selalu di sini orang. Ustaz sehat kan? Ustaz sehat kan? Ustaz sehat kan? Kalau tak sehat tak sanggup ceramah di sini. Yang penting sehat. Yang penting beribadah. Yang penting istiqomah. Kalau sudah istiqomah pasti husnul khatimah. Mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang sering kita cakapkan itulah nanti yang akan keluar dari mulut kita waktu mati sakratul maut. Copot. Apa yang sering kita nyanyikan itulah nanti yang akan terakhir keluar dari mulut kita. Makanya selesai la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama di Teluk Nilau, bersama di surga Jannatul Firdaus. Kalau ibu duluan mati, kami akan kirimkan doa. Kalau bapak duluan meninggal, kami bacakan Al-Fatihah. Kalau bapak ibu di Teluk Nilau dapat kabar Ustadz Somad meninggal, bapak ibu membacakan Allahumma ighfir lahu, mau membacakan Yasin, mau membacakan Al-Fatihah. Awas kalau tak kalian kirim, udah tangi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, almar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau cinta kita ayah kita kepada emak kita, maka insya Allah sampai hari kiamat kita akan beramal soleh demi untuk kebaikan-kebaikannya. Cinta bapak ibu dengan Masjid Sabilul Huda, isi dengan sholat berjamaah. Cinta bapak ibu dengan Teluk Nilau, isi dengan perbuatan amal soleh. Ala hazli niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين. Selamatkan kami dalam agama kami ya Allah. Jangan sampai anak cucu kami murtad. Jangan sampai ikut aliran sesat. Istiqomahkan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah.
wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami, wa barakatan fil rizki, berkahi rizki kami supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah, wa taubatan qablal maut, dosa kami banyak, berikan kami taubat sebelum mati ya Allah, wa rahmatan indal maut, mati itu berat, berikan kami rahmat kasih sayang waktu kami melewati mati ya Allah, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, sakaratul maut seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, sakaratul maut seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, sakaratul maut seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut ya Allah, wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan segala amal kami ketika nanti semuanya dihisab, dihitung di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih, berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa membangun masjid, membangun pondok pesantren, membangun rumah Quran, supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma dafa' anhumul ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina, selamatkan anak kami dari zina, selamatkan anak kami dari narkoba, selamatkan anak kami dari segala perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikanlah Teluk Nilau negeri yang aman, negeri yang damai, jauh dari permusuhan, perkelahian, pertumpahan darah. Jadikanlah kami orang-orang yang soleh dalam amal, ucapan, pikiran dan hati ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim bisu'il khatimah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zuriyatina anak cucu keturunan kami, wali masyayikhina untuk tuan-tuan guru kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ta'lim ini ya Allah, wali man ghaba anna, yang dapat hadir karena sakit berikan kesembuhan, yang belum punya anak berikan anak yang saleh dan salihah. Ya Syafi, Engkau yang maha menyembuhkan, ya Kafi, Engkau maha mencukupkan, ya Mu'afi, Engkau maha menyehatkan. Ismi mardana, sembuhkan saudara kami yang sedang Kau uji dengan penyakit ya Allah. Rabbana jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami di surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Iringi perjalanan Ustaz Somad dengan sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dengan berakhirnya bacaan doa tadi, maka bayarlah ada taping abah pada hari ini. Saya selaku acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pada jemaah sallallahu alaihi wasallam.
Kepada sahabat-sahabat bangsa yang sakit, para berbuat berbesar di pinggir jalan. Kepada sahabat-sahabat bangsa BSHT, kami mohon bantuannya membuat pagar betis di jalan. Terima kasih. Ya, memang. Nggak tahu lagi yang mana tadi itu. Oke, ada yang tahu.